Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 MTSN 2 Sidoarjo. Anak-anakku yang soleh dan solihah, untuk materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran, yaitu menelaah teks deskripsi dengan tepat sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Itulah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Anak-anakku yang soleh dan solihah, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang kita bahas pertama adalah struktur teks deskripsi. Yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Itu yang kita bahas di dalam materi pertemuan kali ini. Marilah anak-anak kita jelaskan mengenai struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi meliputi satu, identifikasi atau gambar umum. Di sini maksudnya adalah berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Itu yang dibahas dalam identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Maksudnya yaitu berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Di sini maksudnya deskripsi bagian yang dideskripsikan itu bagian objek. Misalnya bagian yang mana yang dideskripsikan, itu namanya deskripsi bagian. Oh, bagian bawah laut, itu kalau mendeskripsikan keindahan laut. Ini maksudnya bagian. Kemudian yang ketiga, simpulan atau kesan, yaitu merupakan simpulan apa yang dideskripsikan dari rincian deskripsi bagian. Jadi saya jelaskan lagi, struktur teks deskripsi itu ada 3. 1, identifikasi atau gambaran umum. Maksudnya gambaran umum itu pernyataan yang umum yang akan dideskripsikan. Misalnya mendeskripsikan tentang keindahan laut, Singgihi misalnya. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Bagian yang mana yang dideskripsikan? Oh, keindahan bawah laut. Nah, itu diperinci sayang. Diperinci bagaimana untuk keindahan di bawah laut itu dideskripsikan. Setelah itu bagian akhir simpulan. Simpulan dari apa yang dideskripsikan dari deskripsi bagian tadi. Itu namanya simpulan. Sekarang yang dibahas yang kedua mengenai jenis pengembangan deskripsi bagian. Nah,
Nah, tadi dari deskripsi bagian itu kita perinci. Deskripsi bagian berdasarkan ruang. Kemudian deskripsi bagian berdasarkan objek. Kemudian deskripsi bagian berdasarkan proses berlangsungnya sesuatu. Kemudian deskripsi bagian berdasarkan pemfokusan. Itu yang dibahas di dalam jenis pengembangan deskripsi bagian. Marilah kita jelaskan satu persatu. Deskripsi bagian berdasarkan ruang. Di sini maksudnya berisi perincian bagian objek yang dideskripsikan. Bagian ruang yang dideskripsikan, misalnya objeknya, oh ini ruang kelas. Apa yang dideskripsikan di dalam ruangan kelas itu? Ruang kelas misalnya di sini penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Nah itu contohnya. Pintu masuk itu berupa apa? Dideskripsikan. Tuh, berdasarkan ruang. Kemudian contoh mendeskripsikannya, ruang kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar. Mebel dalam ruangan ini terdiri dari meja siswa, kursi siswa, meja guru, lemari kelas, papan tulis, serta aksesoris lainnya. Nah itu dideskripsikan dalam ruangan itu. Ngerti maksudnya ya? Misalnya dalam ruangan kelas itu terdiri apa saja? Oh ada meja kursi guru, ada meja kursi murid, aksesoris lainnya, maksudnya aksesoris lainnya itu di dalam kelas itu ada gambar-gambar, misalnya gambar presiden dan wakilnya, ada gambar-gambar yang menunjang proses pembelajaran. Lah itu dideskripsikan. Itu deskripsi bagian berdasarkan ruang, diperinci satu persatu. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan bagian-bagian objek. Objek apa yang dideskripsikan? Berisi perincian bagian yang dideskripsikan, misalnya pantai digambarkan bahwa lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya dan sebagainya. Ini kalau pantai, bibir pantai bagaimana, ombaknya bagaimana. Jadi objek, ya objek pantai yang dideskripsikan, ombaknya bagaimana, pasirnya dan sebagainya. Nah contoh, ombaknya bergulung-gulung, suaranya merdu, warna air kebiru-biruan. Ini contoh mendeskripsikan. Oh ombak bergulung-gulung. Nah, seakan-akan kamu tuh melihat langsung. Oh seperti ini ombak itu. Itu cara mendeskripsikan objek. Berikutnya yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung. Perincian bagian awal mulai meningkat, puncak atau inti, penutup. Lah ini proses berlangsungnya itu, berlangsungnya suatu kejadian yang dideskripsikan. Penulis mendeskripsikan awal pementasan. Nah ini kan yang dideskripsikan adalah tari, yaitu bagaimana awal pementasannya, kemudian mulai memuncak adegan itu, kemudian sampai berakhir. Itu berlangsungnya suatu kegiatan. Contoh, drama yang dimainkan kelas 7A saat perpisahan kelas 9 sangat berkesan. Pelakunya memainkan dengan penuh menjiwai dan seterusnya. Ini untuk mendeskripsikannya. Kostum yang dipakai itu bagaimana? Lah itu dideskripsikan. Sekarang kita lanjutkan deskripsi bagian berupa pemfokusan. Maksudnya berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Misalnya
perpustakaan yang disukai bagian ruang bacaannya. Nah, ini memfokuskan ruang kelas. Di sini yang dicontohnya adalah perpustakaan. Apa yang paling disukai di dalam perpustakaan itu? Difokuskan bagian apanya? Nah, di sini contoh bagian ruang bacanya. Ruang bacanya itu bagaimana? Difokuskan ke ruang baca. Ada rak buku, tapi tidak difokuskan di situ yang kamu sukai. Yang kamu sukai adalah ruang baca. Contoh mendeskripsikannya, ruang baca perpus desainnya unik dengan warna cerah, memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Gambar aksesoris ruangannya sangat menarik. Ini bukan sangar ya, tapi sangat menarik. Itu contoh mendeskripsikan ruang baca perpustakaan. Itu bagian pemfokusan. Contoh lagi kira-kira anak-anak, misalnya kantin. Nah, yang kamu deskripsikan bagian pemfokusan apa? Oh, penjualnya. Misalnya, penjualnya sangat ramah, menarik, melayani pembeli dengan baik. Nah, itu fokus pada penjualnya. Kalau misalnya pemfokusan pada jajan yang dijual, jajan atau kue yang dijual itu bagus dan enak dan nyaman rasanya. Sekarang kita lanjutkan anak-anak mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, sekarang untuk melanjutkan kaidah kebahasaan teks deskripsi, yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Berikutnya, yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Yang kelima, penggunaan kata depan pada teks. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Yang ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Berikutnya, kalimat bermajas dan penggunaan kata yang bervariasi. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contoh, ibuku orang yang sangat baik. Di sini dari penjelasannya, perinciannya, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah pada orang. Bisa juga dia suka memberi uang jajan pada anak kecil. Itu perincian dari ibuku orang yang sangat baik. Kemudian di sini penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Maksudnya seolah-olah mata melihat sendiri, telinga mendengarkan. Kemudian indera perasa bisa merasakan. Contoh, pantai panjang dengan pasir putih, ombak pantai terdengar berirama, udara sangat sejuk. Kemudian berikutnya, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Contoh, kata kirim. Kalau diberi himbauan menjadi mengirim. Kenapa enggak mengirim? Kalau belum jadi eng. Tari menjadi menari. Huruf T di situ lulum menjadi N. Tari menjadi menari. Tapi bukan metari, karena T lulum jadi N. Sapu menjadi menyapu. S lulum menjadi N. Bukan mensapu, tetapi menyapu. Itu penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Sekarang berikutnya adalah penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Sinonim itu persamaan kata, persamaan bunyi. Indah sinonimnya elok, permai, molek. Mengherankan sinonimnya mengagumkan, memukau. Nah, itu lebih jelasnya juga anak-anak bisa membaca di LKS halaman
10 dan 11 itu ada aspek kebahasaan, teks deskripsi. Itu banyak keterangan-keterangan di situ. Kemudian di sini penggunaan kata depan pada teks deskripsi, kata depan di, ke, dari, pada, ke, dan sebagainya. Contoh, siswa tidak boleh berdiri di depan pintu. Di situ kata depan, ya. Tari pendek berasal dari Bali. Siswa berangkat ke sekolah naik motor ke sekolah. Biasanya itu diikuti kata tempat, keterangan tempat. Siswa masuk pada minggu kedua bulan Juli. Kedua. Kemudian di sini penggunaan kata khusus. Kata khusus dalam arti lain hipernim, yaitu kata yang maknanya lebih sempit dan khusus. Ada kata umum, ada kata khusus. Kalau kata umum itu makna lain hiponim. Kalau kata khusus hipernim. Di sini contoh kata umum melihat, kata khususnya memandang, menyaksikan, menonton, ya. Itu mengintip, itu kata khusus dari kata melihat. Kemudian mendatangi, itu kata umum, kata khususnya singgah, berkunjung. Buah, anak-anak, buah ini kata umum, kata khususnya manggis, nanas, pisang, jambu, dan sebagainya. Kemudian membawa kata umum, menggempit. Kemudian memikul, menjinjing. Nah, itu kata khusus. Kemudian bunga ini kata umum, kata khususnya mawar, melati, matahari, kamboja, dahlia. Ada yang bisa dikatakan kata umum, ada juga dia bisa dikatakan kata khusus. Contohnya ikan. Ikan itu dikatakan kata umum, kata khususnya lele, mujair, bandeng, tongkol, gurami, dan sebagainya. Tapi ikan bisa dikatakan kata khusus. Kata umumnya adalah hewan. Ya, burung bisa dikatakan kata khusus dari kata hewan. Tapi burung bisa dikatakan kata umum, kata khususnya merpati, murai, perkutut, dan sebagainya. Itulah kata umum dan kata khusus. Kata umum itu membawai kata khusus. Di sini diperjelaskan juga penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Maksudnya, contoh siswa MTSN 2 Sidoarjo mengikuti lomba di Malang. Kata depan di biasanya diikuti tempat, Malang. Malang itu nama kota, makanya huruf kapital. Mereka berlomba-lomba melihat keanehan di bagian barat rumah Tangkonan. Diikuti kata tempat. Mendaftar kalimat bermajas. Di sini contohnya angin laut mengelus wajah. Mengelus wajah itu majas personifikasi. Majas personifikasi itu majas penginsanan yang seakan-akan benda hidup bisa berbuat seperti manusia. Contoh lagi, daun menari-nari di atas pohon, itu juga majas personifikasi. Seakan-akan bisa berbuat seperti manusia. Ombak laut mengguncang suasana, ini majas hiperbola karena membesar-besarkan sesuatu. Jadi hiperbola itu majas yang membesar-besarkan sesuatu. Contoh lagi, harga beras melambung tinggi, maksudnya mahal. Kita tulis melambung tinggi, itu berarti menggunakan majas hiperbola. Jadi majas itu bermacam-macam. Ada majas hiperbola, majas senekdok, personifikasi,
majas ironi, dan lain-lain. Itu namanya macam-macam majas. Di sini yang saya contohkan adalah hanya 2 majas. Berikutnya penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Maksudnya pilihan kata yang bervariasi di sini contohnya panorama di pantai itu elok, permai, elok itu indah, permai juga indah, tapi bervariasi. Elok permai. Kemudian lebih jelasnya kalian lihat di LKS, itu ada perinciannya. Nah, demikian anak-anak penjelasan materi tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Mudah-mudahan kalian memahaminya dengan baik dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kalau kalian kurang jelas bisa bertanya saya melalui WA grup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.